Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Ramadina dengan NIM 1909366, kelas 3C, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya ingin memaparkan secara singkat mengenai materi supervisi pendidikan. Di sini bisa dilihat poin-poin utama yang akan saya jabarkan nanti. Ada pengertian dan konsep supervisi pendidikan itu sendiri, lalu ada sasaran dan tujuan, fungsi, asas, peranan pengawas, perilaku pengawas, teknik, maupun pelaksanaan supervisi pendidikan itu. Yang pertama ada pengertian dan konsep. Sebelumnya harus kita ketahui dulu bahwa pengertian supervisi pendidikan itu sendiri adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Jadi supervisi itu kan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknik edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik materialnya saja. Jadi, maksud pengawasan di sini itu adalah pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya juga. Intinya, supervisi ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Lalu, kegiatan utamanya itu kan membantu guru, namun dalam konteks yang lebih luas itu menyangkut komponen sekolah yang lain, karena sebagaimana yang kita ketahui juga kan guru itu terkait dengan komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Lalu dalam konsep supervisi pendidikan itu dipandang sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini dalam konteks profesi pendidikan, khususnya profesi mengajar, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesi guru. Jadi, karena itu juga supervisi pendidikan itu berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya itu akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa fungsi supervisi pendidikan itu adalah meningkatkan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik pula. Ketika kita analisis, efektivitas supervisi pendidikan itu ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, hubungan antara perilaku supervisi, perilaku mengajar, perilaku belajar, dan hasil belajar itu dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya ada tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Tujuannya itu yang sudah kita ketahui sebelumnya itu bertunjuk pada memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Itu adalah tujuan umumnya. Detailnya itu seperti meningkatkan mutu kinerja guru, membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan, lalu membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya, membentuk moral kelompok yang kuat, dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa, lalu juga meningkatkan kualitas pengajaran terhadap guru sendiri, baik itu dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajaran. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi ini adalah peningkatan kemampuan profesional guru yang sudah disebut oleh Depdiknas tahun 1986, 1994, dan 1995. Jadi, sasaran supervisi itu kita dapat tinjau dari objek yang disupervisi. Jadi ada 3 macam bentuk supervisi. Yang pertama itu ada supervisi akademik, yang kedua ada supervisi administrasi, yang ketiga ada supervisi lembaga. Untuk supervisi akademik itu dia menitik beratkan
pengamatan si supervisor. Supervisor ini adalah sebutan untuk pelaku supervisi. Jadi dia menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik. Dapat dikatakan pokoknya hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Itu akademik. Lalu yang kedua ada supervisi administrasi. Nah, dia ini tuh menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang fungsinya itu sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Lalu yang terakhir ada supervisi lembaga, itu dia menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Di supervisi ini tuh dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhannya. Contohnya itu ada misalkan ruang UKS, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya beralih ke fungsi supervisi pendidikan. Nah, fungsi di sini tuh ada 4 macam. Yang pertama itu ada fungsi penelitian. Nah, jadi kan awalnya kita tuh untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khususnya itu sasaran-sasaran supervisi pendidikan, maka perlu diadakan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut dengan prosedur. Yang pertama ada perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, lalu ada pengumpulan data yang bersangkut paut dengan masalah. Yang ketiga itu pengolahan data, yang terakhir ada penarikan kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Lalu masuk pada fungsi penilaian. Nah, jadi tadi hasil penelitian itu kan selanjutnya dievaluasi. Nah, di sini tuh tugasnya fungsi penilaian. Jadi dia itu penilaian yang harus kita menekankan terlebih dahulu pada aspek-aspek positif atau kebaikan-kebaikan dan kemajuan-kemajuan. Kemudian baru pada aspek-aspek negatif, kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Itu etika pendidikan penilaian yang harus ditekankan. Lalu masuk pada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini kan tadi sebelumnya berdasarkan hasil penilaian tersebut, langkah-langkah yang harus dapat diambil itu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, atau kemandegan. Yang kedua ada mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu yang mana serius dan mana yang sederhana. Lalu yang terakhir itu melakukan perbaikan-perbaikan menurut prioritas. Terakhir ada fungsi peningkatan. Dalam proses ini, diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Jadi dapat dikatakan keempat fungsi tadi itu adalah satu kesatuan. Kemudian masuk pada asas-asas supervisi pendidikan. Jadi ada asas atau dasar keyakinan supervisi pendidikan itu yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama ada kualitas proses pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Lalu pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional gurunya yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Lalu ada pembinaan yang tepat dan terus-menerus harus diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Lalu ada peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru yang didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat madrasah atau kelas melalui pembinaan langsung dari orang-orang yang bekerja sama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian supervisi yang efektif dapat meningkatkan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri. Lalu yang terakhir, supervisi yang efektif itu hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaannya secara profesional. Lalu masuk pada peranan pengawas. Jadi di sini ada 5 peranan pengawas. Yang pertama itu ada seorang peneliti. Di sini
supervisor itu dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Maka dari itu perlu identifikasi masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab yang mempengaruhi. Lalu sebagai konsultan. Jadi di sini supervisor itu hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga ada fasilitator. Jadi seorang fasilitator ini hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Lalu sebagai motivator, jadi motivator itu hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Lalu yang terakhir ada sebagai pelopor pembaharuan. Jadi di sini para supervisor itu hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai. Jadi pengawas itu hendaknya itu memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal serupa. Jadi dia tidak boleh membiarkan guru itu mengalami kejenuhan dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang kita ketahui kan pekerjaan mengajar itu adalah pekerjaan dinamis. Jadi guru-guru itu perlu dibantu untuk menguasai kecakapan baru. Itulah maksud dari peranan pelopor pembaruan di sini. Selanjutnya ada perilaku pengawas. Jadi supervisi sebagai pembinaan profesional guru itu diwujudkan dalam perilaku para pengawas sebagai pembina. Kualitas perilaku pembinaan ini tergantung pada pemahaman para pengawas mengenai tujuan pembinaan profesional. Namun, ketika kita analisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan itu berwujud pada yang pertama ada memperhatikan, kedua mengerti atau memahami, ketiga membantu dan membimbing, keempat memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, kelima ada memupuk kepercayaan diri, dan yang terakhir keenam memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Di sini para pengawas itu diharapkan dapat mengembangkan perilaku pembinaan profesionalnya pada tingkat tinggi karena tuntutan kurikulum, perkembangan iptek, dan membanjirnya informasi mendorong guru-guru itu harus memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam proses pembelajaran siswa. Selanjutnya masuk pada teknik-teknik supervisi pendidikan. Jadi ada beberapa teknik supervisi pendidikan sebagai kegiatan pembinaan atau pelayanan profesional untuk meningkatkan proses dan hasil belajar ini. Yang pertama itu ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini dapat dilaksanakan pengawas yang bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar. Atau dengan kunjungan kelas kepala sekolah dan pengawas itu dapat dikatakan yang pertama itu ada menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu ada mengidentifikasi keadaan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu gagasan perbaruan pengajaran. Dan secara langsung itu dapat mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Juga bisa memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan profesional secara terperinci. Itulah beberapa hal yang didapatkan dari teknik kunjungan kelas ini. Jadi pelaksanaan kunjungan kelas itu harus direncanakan, dipersiapkan lebih dahulu. Yang kedua ada teknik pertemuan pribadi. Jadi di sini itu teknik ini adalah pertemuan, percakapan, dialog, atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Di sini pertemuan itu dapat dikatakan sifatnya informal, jadi terjadi dalam waktu yang singkat dan dapat diadakan sebelum atau sesudah kunjungan kelas. Proses pertemuan pribadi berisi dialog profesional tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan pengajaran. Jadi untuk pertemuan pribadi yang dilakukan sebelum kunjungan kelas itu dimaksudkan
dimaksudkan untuk membicarakan aspek-aspek proses belajar mengajar yang ingin diperbaiki, sehingga akan menjadi fokus observasi kelas. Sedangkan yang pertemuan pribadi dilaksanakan setelah kunjungan kelas itu dimaksudkan untuk menganalisis aspek-aspek proses belajar mengajar untuk menemukan mana yang lebih baik atau belum. Informasi ini merupakan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, pertemuan pribadi itu dapat dilakukan atas keinginan guru. Jadi dalam situasi ini tuh guru misalkan ada yang merasa gitu adanya masalah yang ingin dibicarakan dengan pengawas. Nah, untuk itu dimaksudkan teknik pertemuan pribadi ini diadakan. Lalu selanjutnya ada teknik rapat guru. Sebagaimana yang kita ketahui ya, di sini tuh juga dapat dikatakan sebagai rapat sekolah atau rapat staf, di mana terjadinya pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seorang guru yang ditunjuk. Kalau tadi pertemuan pribadi itu kan dimaksudkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh guru secara individual. Namun di sini rapat guru atau rapat staf itu membicarakan masalah yang merupakan perhatian seluruh atau sebagian guru. Lalu teknik kunjungan antar kelas. Nah, kunjungan antar kelas ini dapat pula digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional. Guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Berikutnya ke teknik kunjungan sekolah. Di sini kan kita untuk mengetahui pendidikan secara lengkap di suatu sekolah, seorang pengawas itu perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Dengan kunjungan ini, program pembinaan yang direncanakan akan diharapkan dapat lebih berhasil. Kunjungan sekolah itu dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan serta kunjungan atas undangan. Selanjutnya ada teknik kunjungan antar sekolah. Di sini tuh teknik ini dapat memberikan banyak manfaat. Misalkan dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru itu dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi itu. Nah, jadi hal baik ini tuh dapat dijadikan contoh. Dengan begitu, pengawas tuh dapat memanfaatkan potensi guru-guru di suatu sekolah untuk kepentingan pembinaan di sekolah lain. Lalu ada teknik penerbitan buletin profesional, di mana maksud dari teknik ini adalah selembar berkala terdiri beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Nah, jadi selembaran ini tuh pembahasannya tidak selalu harus ditulis oleh seorang ahli, tapi dapat juga berupa pengalaman guru-guru atau para pengawas mengenai keberhasilan yang dicapai di lapangan. Teknik buletin profesional ini sangat praktis karena dapat disebarluaskan dalam jumlah yang banyak dan dapat dibaca baik oleh guru maupun pengawas kapan saja dan di mana saja. Lalu teknik terakhir ada teknik penataran. Jadi di sini teknik ini tuh untuk meningkatkan kualitas keterlibatan para petatar kegiatan yang biasanya dilaksanakan itu menggunakan berbagai kombinasi kegiatan seperti adanya ceramah dengan tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, kerja individual, penugasan, pengamatan lapangan, simulasi dan pengalaman lapangan, dan sebagainya. Dengan cara itu, pengalaman belajar pasti akan semakin kaya. Yang terakhir, ada proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada proses perencanaan. Di sini tuh mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Jadi ada beberapa langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi itu. Yang pertama tuh ada mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf, teknik-teknik yang sudah disebutkan tadi. Lalu tahap selanjutnya itu mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Lalu mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan.
Habis itu menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir itu menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua ada kegiatan pelaksanaan. Jadi kegiatan ini tuh kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanakan adalah kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya tuh harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada proses evaluasi. Proses di sini kegiatan evaluasi itu untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Nah, hasil dari evaluasi ini tuh akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Menurut tokoh Sutopo dan Sumanto, beliau mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi itu dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, supervisi pendidikan itu merupakan suatu proses pemberian layanan dalam misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru, baik secara individual maupun kelompok. Di sini tuh harus dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat atas dasar tujuan yang jelas untuk mampu menciptakan institusi pendidikan yang bermutu. Pada dasarnya, supervisi pendidikan itu berfungsi membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan individu para siswa, serta membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dan penggalakan kemajuan masyarakat. Sekian pemaparan singkat dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.